والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام رحمكم الله. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halqah maghrib yang saya hormati, serta kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Suara Bidur Rahman, radio Serambi FM 90,2, RRI Banda Aceh, RRI Sabang, bahkan RRI Sibolga, serta pemancar-pemancar swasta yang turut berpartisipasi merili ceramah halqah maghrib dan subuh Masjid Abdul Rahman yang saya hormati dan dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon maaf siogianya kita bertemu pada malam Rabu yang lalu, tetapi karena kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah dapat bersua kembali. Yang pada malam Rabu yang lalu seingat saya diganti oleh Ustadz Samsul Bahari. Seperti biasanya pada malam hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk sekedar waktu yang ada, dan insya Allah pada malam Rabu akan datang, mudah-mudahan saya sehat, akan menjawab beberapa buah surat sampai 7 surat yang sudah masuk belum kita jawab, insya Allah. Pertanyaan yang ke-1216. Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW setelah salat fardu kadang-kadang lagi salawat kita salam-salaman antara jamaah satu sama lain? Ini pertanyaan. Kalau ditanya apakah ada dalil naqli, apakah hadis, apalagi ayat, dengan tegas kita jawab tidak ada. Cuman ada hadis secara umum dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beberapa perawi yang lain. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma min qabli an yatafarraqah. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu di mana saja mereka saling berjabat tangan, kecuali untuk kedua muslim tadi diampuni oleh Allah dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Dari kapan saja kita sebagai muslim sangat dituntut, disuruh untuk selalu bersalam-salaman, musafahah, minta maaf bila ada kesilapan dan kesalahan. Yang jadi pertanyaan tadi, seperti kita baru selesai sholat, sambil bersalawat, tangan ke kiri, tangan ke kanan bersalaman satu sama lain. Ini kalau kita merujuk kepada dalil khusus tidak ada, tapi dalil umum tadi demikian disebutkan oleh Rasulullah. Namun demikian, orang yang ingin bersalaman sedang bersalawat ataupun habis salam, tangan kiri, tangan ke kanan, kita lihat orang di samping kita. Jangan mengganggu konsentrasi orang sedang berzikir. Berzikir habis salat sangat disuruh dengan suara yang tidak tinggi. Sangat disuruh. Termasuk tasbih 33, tahmid 33,
takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Jangan-jangan orang yang ingin kita bersalaman sedang menghitung dengan ruas jari. Hilang hitungan orang. Karena 30-33 tadi tidak boleh ditambah sehabis salat. Waktu lain silakan, sambil duduk, berdiri, berbaring silakan kita berzikir pada Allah tanpa hitungan. Tapi habis salat ada pedoman dari Rasulullah 33 seperti kita sebutkan tadi. Jadi kita lihat saudara di samping kita jangan mengganggu konsentrasi dalam menghitung. Dan untuk menghitung zikir itu lebih bagus menggunakan ruas-ruas tangan daripada menggunakan musabbah. Musabbah alat bertasbih. Orang Indonesia menyebut tasbih. Sebenarnya benar musabbah, alat bertasbih. Lebih baik begitu. Di hadis Rasul disebutkan ruas-ruas jari kita nanti pada hari kiamat jadi saksi bahwa kita menggunakannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya jawab. Pertanyaan berikutnya, sujud tilawah dalam salat setelah dibaca surat Al-Alaq. Di ujung surat Al-Alaq ada ayat As-Sajadah. Yaitu wasjud waqtarib. Itu ayat yang terakhir. Kita sujud kemudian bangun. Apa yang kita baca dalam posisi waktu berdiri. Tadi ujung ayat sudah habis, wasjud waqtarib. Sedang kita baca sambil berdiri, tidak rukuk, turun sujud satu kali. Namanya sujud tilawah. Waktu bangun, apakah imam atau salat sendiri? Waktu bangun apa kita lakukan? Sedangkan ayat sudah sampai ke ujung. Apa sikap kita? Di sini para ulama memberi dua alternatif, dua solusi. Solusi pertama, silakan dilanjutkan dengan ayat atau surat berikutnya. Jadi sambung dengan surat berikutnya, silakan. Alternatif yang kedua adalah terus kita berdiri sejenak sekedar tumak ninah. Tidak baca apa-apa lagi. Tapi ada tumak ninahnya tetap sejenak. Baru kemudian turun rukuk, i'tidal dan sujud. Jadi kedua-duanya dibenarkan. Demikian jawabannya. Dan pedoman dari Rasulullah sungguh baik. Orang melakukan sujud tilawah dengan membaca doa khusus dari Rasulullah. Hadis Aisyah, Rasul waktu sujud tilawah beliau membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pada Quran beberapa cetakan Indonesia ada doa-doa khusus, bisa dilihat lembaran terakhir itu waktu membaca ayat As-Sajadah ada 15 tempat dalam Al-Quranul Karim. Biasa siapa yang bisa menghafal, silakan dilakukannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja anggota badan yang tidak boleh disentuh setelah kita berwudu? Setelah kita berwudu, apa saja yang dilarang kita menyentuhnya? Mungkin pertanyaannya menyebabkan wudu kita batal. Ada sebuah hadis, banyak hadis, saya kutip satu saja dari Rasulullah menyebutkan man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Siapa saja meraba dengan tapak tangan, belakang tangan tidak apa-apa. La massa seluruh badan bahasa Arab. Kalau massa perut dengan perut tangan, diraba dengan perut tangan. Siapa saja menyentuh atau meraba dengan perut tangan kemaluannya, maka dia tidak boleh solat sehingga berwudu kembali. Berarti anggota badan yang tidak boleh kita pegang sehabis berwudu tanpa lapi adalah
kemaluan, baik kemaluan kita maupun kemaluan orang lain. Membatalkan wudu tanpa adanya lapi. Kalau ada lapi, ada kain, ada celana dan sebagainya, tidak mengapa. Namun dalam mazhab Syafi'i diambil hukum analogi, hukum qiyas, yaitu termasuk yang di belakang, dubur, anus. Itu juga tidak boleh dipegang, batal wudu. Karena anus tadi lebih bernajis daripada yang di muka, daripada zakar. Di hadis tidak ada. Ini hukum qiyas menurut mazhab Syafi'i. Namun demikian, ada sebuah hadis. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, an rajulin massa zakarahu hal alaihil wudu, terhadap seseorang yang habis berwudu memegang kemaluannya, menyentuh kemaluannya, apakah dia perlu berwudu kembali? Rasul menjawab, la, tidak perlu. Innama huwa bid'atum minka, karena kemaluan tadi adalah salah satu anggota badanmu. Jadi hadis ini kontradiktif, berlawanan. Kita tidak tahu mana nasikh, mana mansukh, mana telah dibatalkan hukum, mana pula yang membatalkan. Oleh karena itu, lil ihtiyat, sikap hati-hati, jangan keliru menetapkan hukum. Maka terus kita pegang kepada hadis pertama, yaitu habis berwudu tidak boleh kita memegang kemaluan tanpa adanya lapi tangan, tanpa adanya pembatas. Demikian. Selanjutnya, Gure kamu Tengku Syukri Lun berpesan, sesungguhnya pengkhianat agama yang peleceh kena pereluh agama Islam, maka oleh katanya ulama-ulama dan pejabat wajib gecegah, baik tampi di pekotak-katik dengan agama sesat. Karena Aceh mayoritas Islam. Tolong neteoh bak malam bird drone. Ini satu pesan. Maksudnya sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat yang telah menyimpang, yang kewajiban para ulama, pejabat untuk mencegahnya. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang tua untuk menjaga putra-putri kita jangan sampai terpengaruh kepada aliran-aliran sesat yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Banyak penceramah yang sudah menyinggung masalah ini, termasuk berapa kali masuk koran, dan koran kemarin dulu itu ada sudah 3 orang ditangkap yang membawa pelopor Milah Abraham di Banda Aceh. Mudah-mudahan kepada yang bersangkutan betul-betul itu diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ingin mengacau balaukan agama kita yang mulia ini. Hati-hati kita terhadap putra-putri kita. Ini diserukan semua oleh penceramah sekarang ini. Ciri-ciri mereka, ajaran mereka sudah pernah disampaikan di mana-mana. Itu mudah-mudahan jadi perhatian kita. Jangan sampai kita, keluarga kita termasuk ke dalam golongan sana. Na'udzubillahi min dzalik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri anda, jaga keluarga anda dari azab Allah, azab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, wang sertifikasi boleh enggak dipakai untuk naik haji? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Sekarang oleh pemerintah sudah 2 tahun diberikan penghargaan. Di samping gaji yang tetap juga diberikan tunjangan tambahan kepada cikgu, kepada para guru. Ini sesuai dengan aturan. Diberikan ini bukan wang haram, sebagai penghargaan kepada guru yang sudah mengabdi sekian puluh tahun, diberikan kepada mereka. Ini wang yang halal, bukan dari hasil mencuri, bukan dari penyelewengan. Jadi ini halal
digunakan untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir, ibadah haji. Silakan digunakan. Dalam menanggapi ini, salah seorang pendengar di Laweng mungkin salah mengerti ceramah yang saya sampaikan Rabu kemarin dulu lagi. Itu ada yang bertanya bahwa beliau ada ambil kredit pada bank. Di samping itu beliau mau ke haji bukan dengan uang kredit bank, tetapi hasil penjualan tanah. Bolehkah beliau pergi ke haji walaupun utang dengan bank belum lunas? Kita menjawab boleh, karena itu bukan dari hasil kredit bank. Tapi salah dijawab oleh salah seorang saudara kita, tengku kita di Laweng, itu salah mengerti. Sehingga disebut saya menghalalkan riba. Masya Allah, masa menghalalkan riba? Bahkan orang menghalalkan riba termasuk itu orang memerangi Allah dan Rasulnya. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah riba sedikit saja, sisa-sisa riba tidak boleh. Kita kalau anda itu orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah mengerti, bukan dengan uang kredit dia itu mau ke haji, tetapi dengan uang hasil penjualan tanah. Na'udzubillah, saya tidak mungkin menghalalkan riba. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan demikian. Itu salah tanggapan dari salah seorang tengku di Laweng yang mengirim surat pada saya. Itu akan kita jawab mungkin khusus kalau kesempatan pada malam Rabu akan datang. Berikutnya adalah saya baru mendapat musibah. Anak meninggal dunia umurnya 5 tahun. Orang-orang yang datang bilang, sabar ya bu, nanti ada yang tunggu di sorga. Maksudnya ke mana Ustaz? Mohon penjelasan dari Bunia di Kuta Alam. Ini pertanyaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Semuanya kapan diambil oleh Allah karena miliknya. Semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah amanah Allah, titipan Allah. Seperti orang menitipkan barang pada kita, kapan diambil kita tidak mungkin menahannya. Demikian juga dengan anak yang diberikan pada kita, bila Allah menghendaki diambil barang tadi milik Allah. Jadi kita harus sabar itu menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak balita di bawah 5 tahun, umurnya baru 5 tahun. Anak yang belum baligh itu adalah jadi anak-anak yang bunga surga nantinya, ya, termasuk anak-anak di surga nanti, anak-anak yang meninggal kecil-kecil itu pengisi surga antara lain demikian. Dan disebutkan di hadis Rasulullah, anak-anak yang meninggal waktu kecil, orang tuanya bersabar, tidak meratap, meraung-raung, itu dapat memberi syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat nantinya. Bahkan ada hadis yang lain, mereka menunggu ibu bapaknya di pintu surga. Sebelum ibu bapaknya masuk ke surga, mereka tidak bersedia masuk. Ini disebutkan di hadis Rasulullah. Demikian Bu Nia di Kuta Alam, itu sabar yang disebutkan oleh para pelawat, itu memang demikian maksudnya. Tengku ulun tuan kedua masalah penetapan arah kiblat, bulun-bulun padum dan poh padum wateji dari Syamsuar, Lamnga, Pasi, Krung Raya. Ini sudah berapa kali kita sampaikan Mesti Rabiul Rahman. Tolong Tengku Syamsuar diambil pulpen, dicatat, mudah-mudahan tidak lupa lagi. Ini sudah dekat ini bulannya. Dalam setahun 2 kali matahari pas melintas di atas Ka'bah. Sehingga untuk menentukan arah kiblat, lihatlah pada tanggal dan jam tersebut. Itu sunatullah, tidak berubah. Sebelum dunia kiamat tidak berubah. Dalam setahun 2 kali pas matahari di atas Ka'bah. Kalau kita tarik benang lurus dari matahari, pas jatuh di atas Ka'bah. Bahasa tukang dilot itu, pas jatuh di atas Ka'bah. Yaitu yang pertama tanggal 28 Mei.
tanggal 28 Mai pukul 4.18 sore habis salat asar. Pukul 4.18 sore, 16.18. Itu kali pertama waktu matahari itu pergi ke utara. Kemudian sewaktu matahari kembali dari utara menuju selatan, yaitu yang kedua tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli pukul 16.27. Pukul 4.27. Tiap tahun. Ya, tidak berubah tiap tahun. Ini adalah hasil penemuan para astronom ahlul falak yang tidak berubah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingin amal ibadahnya, rumahnya sendiri lurus ke kiblat, lihat pada hari dan jam seperti saya sebutkan tadi. Jadi pada pukul 4 sekian, tarik garis lurus dari matahari ke bawah, disitulah Ka'bah. Mudah sekali. Nah, demikian. Pertanyaan berikutnya adalah, mohon penjelasan, berapa jauh atau jarak imam sama makmum waktu salat berjamaah? Berapa hasta? Imam di muka, kita makmum di belakang, berapa jauh yang dibenarkan? Jadi yang dibenarkan, yang jauh supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat adalah sekedar makmum mudah untuk sujud. Di kurang lebih 1 meter atau lebih 1 meter 20. Jangan terlalu jauh imam dengan makmum. Ini. Namun saf dengan saf, macam kita ni saf dengan saf, boleh jarang, mungkin karena hambatan dan sebagainya. Berkata ulama sebanyak 300 hasta. 300 hasta, tu saf dengan saf. Dibenarkan 300 hasta, kurang lebih berarti sekitar 125 meter. Ini saf dengan saf, dibenarkan hal demikian. Selanjutnya adalah apa doa sewaktu menjenguk orang sakit? Tolong dikasih tahu ya, dari Faisal. Ini minta saya. Dia seorang anak muda. Entah hadir Faisal malam hari ini, tidak tahu saya. Hal ini pernah saya dengar sendiri. Doa diajarkan oleh Rasulullah oleh ustaz yang mengganti saya malam Rabu yang lalu. Didoakan saya, Allah menerima doanya. Alhamdulillah saya sudah sehat malam hari ini. Yaitu Rasul mengajarkan kita bahwa salah satu kewajiban kita terhadap saudara kita mengunjunginya waktu sakit. Ada sekian banyak kewajiban kita kepada saudara kita. Antara lain mengunjunginya bila sakit. Adab kita mengunjungi orang sakit adalah kita ngomong, berbicara dengannya yang baik-baik dan memberi harapan sembuh kepadanya. Memberi harapan sembuh kepada orang tersebut. Sehingga Rasul sering mengatakan, la ba'sa tahur insyaAllah. Tidak apa-apa, insyaAllah anda akan sembuh, kata Rasulullah. Jadi jangan berseloroh yang bukan-bukan. Pernah kejadian yang sebenarnya rumah sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Sebelum sakit mereka suka berseloroh, suka main-main, bercengkrama. Seorang sakit, waktu dikunjungi apa ngomongnya? Rupanya sakitmu berat ya, kain kafan sudah siap, ini belum. Itu kata-kata yang tidak benar. Warna mukanya terus berubah, 2 hari kemudian meninggal. Umur di tangan Allah, tapi gara-gara ngomong yang tidak benar tadi. Seharusnya diminta kesembuhan. Jangan cerita pula, kawan saya persis macam sakit kamu kemarin, sudah meninggal kamar ujung sana. Itu sama dengan membunuh orang, tidak betul. Tapi katakanlah, kawan saya persis macam sakit kamu. Dia berobat rajin, sembuh alhamdulillah. Sampai umur mati hidup sekarang ini. Diberi harapan sembuh. Ini tuntunan Rasulullah. Dan waktu kita kunjungi orang sakit, disuruh minta doa pula pada orang sakit.
Di samping mendoakan orang sakit, kita minta doa pada orang sakit. Karena doa orang sakit cepat dikabulkan oleh Allah. Itu hadis Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kita, Allahumma Rabban Nas. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan manusia. Adhibil ba'sa, isfi, anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Ini kalau kita artikan, wahai Tuhan menciptakan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit dari orang ini. Isfi, sembuhkan dia. Anta syafi, engkaulah ya Allah yang menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, merupakan kesembuhan yang tidak terulang lagi penyakitnya. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah. Ya, saya ulangi, Allahumma Rabban Nas, adhibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ada juga doa-doa yang lain, ini yang umum dipakai ya, termasuk di rumah sakit umum ada ditulis itu biasa di dinding. Di dinding. Demikian. Pertanyaan berikutnya, bisakah kita mengambil air wudu dalam kamar mandi yang ada jambannya? Karena waktu berwudu tentu kita berniat dari mutia di rukuh Darussalam ini. Ini sudah berapa kali kita jawab oleh mimbar ini. Hadis Rasul menyebutkan, la yabulanna hadukum fi mustahammihi thumma yatawaddau fihi fa inna ammatal waswasi minhu. Hadis rahul khamsah. 5 ahli hadis mengatakan hadis ini. Jangan sekali-kali Anda kencing di kamar mandi Anda, kemudian berwudu pula di situ. Karena sesungguhnya timbul keraguan-raguan kesucian di perbuatan hal demikian. Tetapi kalau bak mandinya besar, kalau mazhab Syafi'i airnya sampai 2 kulah 216 liter lebih, itu sudah 2 kulah 216 liter. 1 kulah itu 108 liter. Kalau 2 kulah 216 liter. Terjamin tak terpercik air kencing di sana, sah kita berwudu. Namun makruh hukumnya karena dilarang kita membaca basmalah. Menyebut asma Allah dalam WC dilarang. Meninggalkan perbuatan sunat hukumnya makruh. Demikian kita jawab. Jadi niat tidak masalah, itu niat di hati, kita tidak membaca zikir di dalam niat. Kita berniat menghilangkan hadas kecil pada badan kita karena Allah itu bukan perbuatan lisan tapi perbuatan hati. Demikian, karena sudah banyak sekali kita menjawabnya ini. Berikutnya, Lun menderita sinusitis. Sinusitis itu penyakit meleleh air hidung, kapan-kapan bersin-bersin dan sebagainya, karena tidak tuntas waktu pilek ataupun flu, tidak tuntas berobat sehingga tersisa lendir di di dahi. Itu fatal itu. Kalau setingkat sinusitis akut itu fatal itu. Ya. Lun menderita sinusitis, wate lun bedoh bengoh, sabi bersin-bersin. Nyo lun sembahyang berjamaah subuh mengganggu jamaah lain. Sogot lun sembahyang di rumah ataupun tetap berjamaah. Sebab rumah lun cukup to dengan masjid. Ni tolong jawab malam Rabunya. Dulkifli lampisang. Lampisang tu, lampisang nak 2 ya. Sudah sering bersin-bersin waktu subuh. Sebenarnya mudah-mudahan itu tidak sinusitis, tapi alergi dengan cuaca dingin, mudah-mudahan tidak sinusitis. Itu sakit itu sampai bernanah itu keluar di hidung. Naudzubillah.
Nah, ini mudah-mudahan alergi dengan cuaca dingin yang demikian. Kita menemukan hadis Rasulullah, siapa yang salat Isya berjamaah seolah-olah menghidupkan sebahagian malam. Siapa yang salat subuh berjamaah seolah-olah menghidupkan seluruh malam. Jadi jangan gara-gara sinusitis bersin-bersin tadi kita tidak berjamaah. Cuma tuntunan dalam Islam, kalau kita bersin, suaranya jangan dibesarkan sekali, terkejut orang di samping. Mulut sebaiknya ditutup. Dan bersin tadi merupakan rahman Allah. Walaupun dalam solat disuruh membaca hamdalah, disuruh membaca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ini ucapan sahabat itu. Ya. Rasul bertanya, siapa yang berbicara sedang salat tadi waktu bersin, habis salat? Tak mau jawab sampai 3 kali, saya ya Rasulullah. Kenapa takut-takut? Saya melihat tadi malaikat sampai lebih 30 orang berebut-rebut membawa pahala ucapan hamdalahmu menghadap Allah. Jadi bersin sedang solat, silakan baca hamdalah, silakan. Tapi yang di samping dilarang tasmid, batal solat. Alhamdulillah, yarhamukallah dilarang sedang solat. Di luar solat wajib disuruh itu. Demikian caranya. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengislamkan anak laki-laki atau anak perempuan? Apakah cukup baca syahadat atau ada hal yang lain yang perlu dilakukan? Dari Mukhroji Subulus Salam. Ini banyak di sana yang masuk Islam ya. Itu di perbatasan. Banyak yang Nasrani yang masuk Islam di situ. Ada anak laki, anak perempuan masuk Islam. Apakah cukup dengan syahadat? Sudah menjadi lazim dan ma'ruf di kalangan kita orang Aceh, bahkan perintah dalam agama bahwa kalau anak laki-laki itu disunat rasulkan, dikhitankan. Jadi habis disyahadatkan, disuruh khitankan. Walaupun di sini beda pendapat ulama tentang hukum khitan. Tapi mazhab Syafi'i wajib dikhitankan. Kalau anak perempuan, maaf, sudah pernah saya sebutkan juga di mimbar ini, cukup dikhitankan dengan membuang selaput di ujung klitorisnya. Ya, di ujung klitorisnya ada selaput, cukup itu dibuang oleh bidan. Jangan orang laki-laki yang buang, oleh bidan. Kemudian disuruh pula dimandikan. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya mandi itu wajib kalau masuk Islam. Tapi mayoritas ulama hukumnya adalah sunat. Jadi habis syahadatkan, dikhitankan dan dimandikan seluruh tubuhnya. Nah, demikian kepada Mukhroji yang bertanya di Subulus Salam. Berikutnya adalah saya mengikuti instruktur tingkat nasional di Hotel Nusa Indah Cianjur. Jauh dari masjid kira-kira 1,5 kilometer. Jadual pelatihan cukup padat, sehingga oleh panitia diadakan salat Jumaat di hotel tersebut dengan jumlah peserta 180 orang. Pertanyaannya, sahkah Jumaat yang dilakukan tersebut? Karena bukan di masjid dan sebelumnya tidak pernah dilakukan Jumaat di situ. Terima kasih atas jawabannya dari Jantoy. Ini pertanyaan dari seorang pejabat di Jantoy. Menurut para ulama, syarat-syarat sah Jumaat ada berapa macam. Yang pertama adalah dilakukannya mesti berjamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Dasar hadis Rasul. Tak mungkin saya ulas mengingat waktu ini. Kemudian yang kedua, dilakukannya waktu zuhur. Yang ketiga, dilakukannya adalah sebelum dilakukannya ada khutbah 2 kali. Disebut dengan khutbah Jumaat. Berikutnya dilakukannya adalah dalam sebuah bangunan. Namun kalau tidak ada bangunan, andai kata
ada tempat-tempat tinggal penduduk di situ, walaupun belum ada bangunan, di tanah lapang pun dibenarkan. Ini termasuk pendapat Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitab saya baca. Fil Fadha, dalam lapangan dibenarkan asal ada bangunan-bangunan di samping di situ. Mungkin masjidnya belum selesai. Kemudian ada juga ulama menambahkan, termasuk orang Imam Syafi'i, bahawa jamaah tadi adalah orang muqimin. Orang bermukim di situ. Kenapa? Karena orang musafir tidak wajib salat Jumat. Jadi ini karena instruktur ini dari seluruh Indonesia ada 180 orang, ini musafir semua. Sebenarnya tidak wajib Jumat. Sekarang dilakukan Jumat, sah atau tidak? Ini persoalan. Mereka mau salat Jumat, sudah dilakukan, sah atau tidak? Ya, kalau kita melihat pendapat-pendapat tadi, ya ada yang meragukan keabsahannya. Tetapi kalau kita merujuk kepada perbuatan Rasulullah, ceritanya begini. Waktu Rasulullah SAW beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Beliau sebelum sampai kota Madinah tinggal di sebuah desa yaitu Quba. Kurang lebih sampai 10 hari atau 7 hari di sana, di Quba. Di sana beliau membuat masjid pertama di Quba. Selesai masjid yang dalam surat Taubat diberikan oleh Allah adalah Masjidul Ussisa 'ala Taqwa, beliau berangkat menuju ke Madinah, kira-kira 6 kilo lagi. Masih dalam perjalanan sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf. Perkampungan Bani Salim bin Auf, turunlah ayat suci Al-Quran Karim, Nasyaitanir Rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan seterusnya. Kewajiban salat Jumat diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Beliau dalam perjalanan, belum sampai kota Madinah, di kampung Bani Salim bin Auf. Disitulah Rasul menegakkan Jumat pertama dalam Islam. Di perkampungan, saya ulangi, Bani Salim bin Auf. Rasul dalam perjalanan, berarti beliau masih dalam musafir, belum sampai ke kota Madinah. Kalau kita melihat kepada perbuatan Rasulullah, berarti sah Jumaat kita sebutkan tadi. Kita jangan lupa kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pedoman kita. Saya ingin bertanya pada Tengku sikit lagi. Dalil tentang salat sunat sebelum dan sesudah salat Jumaat. Sebelum salat Jumaat apa ada dalil? Sesudah salat Jumaat apa ada dalil salatnya? Dari Anang Tarmizi di Selimam. Ini orang Bandung pindah ke Selimam ini. Dalil sebelum salat Jumaat, diperbanyak salat, bukan hanya 2 rakaat. Semampu kita. Semampu kita. Sebelum khatib naik mimbar, waktu nak khatib mimbar tidak ada lagi salat. Tapi banyak saya lihat di mana-mana khatib mau khutbah sudah salat dia tadi. Entah salat apa itu namanya. Jadi sebelum khatib mimbar silakan mau 100 rakaat jadi. Rasul mengatakan, "Man yaqtasala yaumal jum'ah, thumma atal masjidah fa shalla ma qudira lahu, thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi, thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam." Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa mandi pada hari Jumaat, kemudian pergi ke masjid, di masjid salat menurut kemampuannya. Dia salat Jumaat menurut salat sunat menurut kemampuan yang ada. Kemudian waktu khatib berkhutbah dia berdiam diri sehingga khatib selesai khutbah, salat Jumaat bersama khatib, maka Allah mengampuni dosanya Jumaat ini sampai Jumaat akan datang, ditambah 3 hari. Jadi bukan hanya 2 rakaat saja, semampunya silakan. Itu hadis. Sesudah Jumaat bagaimana? Rasul disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jum'ati raka'ataini fi baitihi. Hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Rasulullah beliau habis Jumaat salat di rumah beliau 2 rakaat. Di rumah beliau 2 rakaat, bukan di masjid. Kalau masjid bagaimana? Kata Rasul di hadis riwayat Muslim sahih, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4 raka'atin." Seseorang anda, apabila seorang anda selesai salat Jumaat, salatlah sesudah Jumaat, hukumnya sunat 4 rakaat.
Jadi sudah Jumat kita salat 4 rakaat. Itu hadis Muslim, bukan 2. Tapi di mana-mana 2. Cuma cara beda melakukannya. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan Baca Al-Um lebih senang 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam jadi 4 rakaat. Tapi ada pendapat yang lain cukup dengan 4 rakaat sekaligus sekali salam, tidak duduk tahiyat awal. Ya sama dengan salat zuhur. Demikian saya jawab pertanyaan dari Anang Tarmizi di Selimum. Demikian karena waktu jualah misahkan kita, insya-Allah akan kita jawab pada malam-malam yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.